Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 71. Kembali meminta jatah. Dengan semangat dia mengecup Nur yang tidak siap hingga dia kelabakan mengimbangi kegiatan mereka. Tangan Bima sebelah kiri menekan tombol otomatis di bawah meja kerja untuk mengunci pintu ruangan miliknya. Klik. Pendengaran Herdi yang tajam mendengar suara bunyi pintu yang terkunci. Dia mengerti jika saat ini tuan mudanya tidak ingin diganggu. Dia berdiri dari kursinya menghampiri meja kerja sekretaris Bima yang bernama Diana. "Diana," panggil Herdi pada sekretaris Bima yang bernama Diana. "Iya Pak Herdi, ada apa? Kamu suka bakso tidak?" tanya Herdi seraya melihat ke pintu ruangan Bima tertutup sangat rapat. "Suka Pak, emang kenapa Pak?" tanya Diana menatap heran Herdi. "Saya mau traktir kamu jajan bakso sekarang. Sebaiknya kita pergi sekarang sebelum baksonya kehabisan," perintah Herdi pada Diana yang kebingungan. "Nggak biasanya Pak Herdi ngajakin gue makan bakso," gumam Diana masih menatap Herdi berdiri tepat di depan meja kerjanya. "Ah!" Terdengar sebuah suara dari balik pintu ruangan Bima, membuat Diana menatap ke arah pintu itu. Wajahnya langsung merona mendengar suara yang membuat jiwa para jomblo menjerit. "Ayo Pak, kita makan bakso." Diana meraih ponsel dan tasnya, segera mengikuti Herdi yang melangkah lebih dulu. Walaupun ruangan kerja Bima kedap suara, namun dari pintu ruangan tertutup rapat itu samar-samar mereka bisa mendengar sesuatu yang tidak harus mereka dengar. Pintu lift terbuka, mereka berdua menekan tombol menuju lantai bawah. Sesampainya di lantai bawah, sebelum pergi memakan bakso, Herdi menemui para bodyguard Bima. "Kalian jaga di depan lift, lantai ruangan Tuan Muda. Jangan biarkan siapapun menemui Tuan Muda saat ini," perintah Herdi. "Di depan lift Tuan Herdi?" tanya bodyguard yang bingung. Mereka biasanya lebih sering berjaga di depan pintu ruangan Bima jika dia tidak ingin diganggu. "Iya, kalian berjaga di depan lift. Ingat, siapapun tidak boleh ada yang mengganggu, mengerti?" perintah Herdi dengan dingin. "Baik Tuan Herdi." Para bodyguard segera melaksanakan perintah Herdi menuju lantai teratas. Herdi dan Diana menuju keluar perusahaan Arebeon, berjalan sedikit menuju kedai bakso yang tidak jauh dari sana. Tangan Bima perlahan-lahan melepaskan kancing kemeja yang dikenakan Nur. "Sayang, kamu mau ngapain? Sayang, semalam kamu udah minta jatah. Ingatkan." Nur panik. Bima tidak menggubris, masih berdiri di antara kedua kaki Nur. Dia membuka dasinya meraih kedua tangan Nur dan mengikatnya. "Sayang, kamu mau ngapain?" Nur semakin panik saat tangannya sudah terikat. "Aku sudah memperingatkan kamu, sekarang aku akan mendisiplinkan kamu." Bima menutup laptop dan menyingkirkannya. "Dan terjadilah guys. Kita jangan membahasnya ya. Hehe. Kamu begitu menggemaskan. Maafkan aku membuatmu lelah seperti sekarang ini," gumam Bima sambil melepaskan ikatan dasi di tangan Nur. Dia membopong istrinya menuju kamar di dalam ruang kerja miliknya. Bima merebahkan istrinya di tempat tidur, lalu menyelimutinya dengan selimut. Bima menuju kamar mandi untuk bersuci dan menunaikan kewajibannya. Setelahnya dia memakai pakaiannya yang tersedia di sana. Tepat setelah memakai pakaiannya, terdengar panggilan Allah SWT untuk umatnya. Bima menghampiri tempat duduk di samping istrinya. "Sayang," panggil Bima seraya mengecup kening istrinya. Mata Nur masih tertutup rapat dan enggan untuk dibuka. "Ayo kita sholat asyar dulu," ajak Bima sambil membelai wajah istrinya. "Apa kamu bisa menggendongku? Kamu sudah membuatku kecapean seperti ini," tanya Nur dengan membuka sedikit matanya. "Maafkan aku sayang sudah berlaku sedikit keras padamu, tapi terima kasih karena kamu sudah membuat amarahku mereda." Bima mengecup pipi Nur yang lalu bangkit dari rebahannya. "Apa kamu masih marah?"
Tanya Nur sambil menyandarkan dirinya ke kepala tempat tidur. Bima menggelengkan kepalanya. Nur tersenyum manis lalu merentangkan tangannya pada Bima, sebelah tangan menepuk-nepuk lembut dadanya mengisyaratkan Bima untuk menyandarkan kepala di sana. Perlahan-lahan Bima merebahkan kepalanya di dada istrinya, detakan jantung Nur menenangkan bagi Bima. Aku tidak masalah harus merasakan sakit, lelah dan letih. Asalkan aku bisa meredam amarah dan kekesalan di hati suamiku ini, Nur menangkup kedua pipi Bima yang menatapnya dengan penuh cinta. Dia mengecup dengan sepenuh hati kening suaminya. Aku sangat mencintaimu, jangan pernah kamu meninggalkanku, pinta Bima pada Nur. Aku juga mencintai suamiku ini, aku janji akan selalu bersamamu sampai Allah memanggilku, Bima segera menutup bibir Nur. Jangan pernah kamu membicarakan kematian, aku tidak akan bisa membayangkan di saat kamu meninggalkanku terlebih dulu. Bima kembali membenamkan wajahnya di dada Nur, sebelah tangan Nur membelai lembut rambut Bima yang masih basah. Jika Allah sudah memanggilku, kamu harus mengikhlaskanku. Bagaimanapun kita semua akan kembali padanya, Nur mengecup kembali kening Bima. Mata elang itu menatap sendu Nur lalu mengecup lembut bibir istrinya. Sebaiknya sekarang istri cantikku ini mandi, agar kita bisa sholat bersama-sama. Bima segera menggendong Nur membawanya masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Nur sebentar agar bisa melaksanakan kewajiban. Bima keluar dari kamar di rang kerjanya menuju meja yang sempat menjadi arena pertempurannya. Dia menekan tombol untuk membuka kunci pintu ruangannya, setelah itu memanggil Diana sekretarisnya. Herdi dan Diana baru saja kembali dari makan bakso. Herdi pergi menuju ruang rapat untuk bertemu klien. Diana kembali ke lantai atas ke meja kerjanya, dia bergegas menghampiri meja kerjanya untuk segera mengangkat telepon yang sedari tadi berbunyi. Iya tuan muda. Diana sedikit tergesa-gesa. Ke ruangan saya sekarang, Bima meletakkan gagang telepon di tempatnya kembali. Tok, tok, tok. Masuk, Bima memerintahkan masuk saat mendengar ketukan di pintu. Tuan muda butuh sesuatu. Tanya Diana. Belikan pakaian juga pakaian dalam untuk istriku. Bima menyerahkan kartu black card pada Diana. Baik tuan muda, Diana mohon diri untuk melaksanakan perintah Bima. Dia tidak menanyakan ukuran Nur karena dia tahu jika ukuran mereka tidak jauh berbeda. Bima kembali melangkah masuk ke dalam kamar, mendapati istrinya sudah memakai mukena yang sengaja diletakkannya di kamar itu. Kaki Nur masih terlihat goyah, namun dia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat, Nur melipat mukena dan sajadah mereka. Mata Bima terpana dengan senyuman manja tersungging di wajahnya. Nur terlihat aduhai dan mempesona mengenakan kemeja hitam miliknya. Dia mendekati istrinya dan mendekap dari belakang. Bima dapat merasakan jika di balik kemeja itu Nur tidak memakai apapun. Sayang. Panggil Nur mulai panik, kakinya masih belum sanggup berdiri akibat ulah suaminya. Dia membalikkan badannya menatap Bima dengan tatapan memohon, wajahnya terlihat menggemaskan bagi Bima. Kedua tangan kekar itu melingkar di pinggang ramping istrinya, menciumi lembut pipi istrinya. Tenang saja sayang, aku tidak akan memakanmu sekarang. Bima lalu mengajak istrinya duduk di sofa yang tersedia di kamar itu. Dia duduk terlebih dahulu lalu Nur yang duduk di antara kedua paha suaminya. Bima mendekap erat pinggang Nur seakan tidak ingin berpisah sejenak pun. Nur menyandarkan dirinya ke dada bidang suaminya, rambut panjang milinya dikesampingkan ke bahu sebelah kiri. Bima meletakkan dagunya di pundak Nur bersikap manja pada istrinya, matanya tertutup menikmati bau harum istrinya. Tidak ada lagi rasa amarah dan kesal dalam hatinya, yang ada hanya perasaan hangat dan semakin mencintai perempuan yang kini bermanja di dekapannya. Sayang. Bima masih mendekap Nur. Baju untukku mana?
Apa kamu mau aku pulang dengan begini? Tanya Nur. Sebentar lagi, Diana akan mengantarkannya sayang, Bima semakin mempererat dekapannya. Sayang. Sayang. Bima membuka matanya menatap istrinya yang kini juga menatapnya dengan wajah menggemaskan. Aku lapar. Nur bersikap manja, Bima menatap jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 4:30 sore. Baiklah sayang, kita makan di luar hari ini oke? Dengan lembut Bima mencubit hidung Nur. Tuan muda. Tuan muda, terdengar suara Diana yang mencari Bima. Sepertinya pakaian kamu sudah datang sayang, tunggu sebentar ya aku ambilkan, Bima mencium kening Nur yang memberi jalan padanya. Bima melangkahkan kakinya keluar dari kamar menemui Diana membawa paper bag berisi pakaian untuk Nur, di sebelah tangannya yang lain Dian membawa beberapa laporan yang harus diperiksanya. Tuan muda ini pakaian Nona dan ini beberapa file penting yang harus Anda periksa saat ini juga, Diana meletakkan paper bag dan tumpukan file di meja Bima. Di mana Herdi? Kenapa bukan dia yang mengurus file ini? Tanya Bima. Tuan Herdi sedang menemui klien di ruang rapat Tuan, jelas Diana. Suruh Herdi menemuiku saat pertemuannya dengan klien selesai, ujar Bima meraih paper bag yang berisi pakaian Nur. Baik Tuan muda dan ini Tuan Black Card Anda, Diana mengembalikan kartu milik Bima. Bima melangkah dengan senyuman di bibirnya, membuat Diana terheran-heran melihat perubahan sikap Bima. Nona Nur memang hebat, berhasil membuat Raja Iblis tunduk. Padahal kalau udah keluar Raja Iblis bakalan susah baiknya, emang top chair Nona Nur guman Diana sambil berlalu pergi menuju mejanya. Bima masuk kembali ke kamar, menatap istrinya yang sedang menelepon berdiri di dekat jendela kamar itu. Dia menatap istrinya dari ujung kepala hingga kaki, Nur benar-benar terlihat sangat seksi dan mengisirahkan. Paper bag diletakkannya di atas ranjang, mendekati istrinya dengan memeluk dari belakang. Sayang. Bima menyapa Nur yang masih menelepon. Nur kamu lagi bareng Tuan Bima. Terdengar oleh Bima suara Cantika di seberang telepon sana. Iya mbak, hehehe. Nur lagi kangen banget ama beruang kutub satu ini, rayu Nur tanpa melihat ekspresi Bima. Senyuman manja kembali tersungging di wajah tampannya. Oh jadi Nona Bima Arsenal memanggilku beruang kutub, baiklah saatnya Nona untuk dihukum guman Bima akan mengerjai Nur yang masih menerima telepon dari Cantika. Nur, besok jangan lupa cek lokasi sama persiapan dekorasinya, Cantika dan Nur tampak serius dengan pembicaraan mereka. Tangan Bima mengesampingkan rambut panjang Nur ke samping bahu kanannya. Dia mulai menciumi pipi bergerak lembut menuju leher dengan tangan yang sudah lihai membuka kancing kemeja yang dipakai Nur. Dia mengecup pundak mulus itu memberikan sensasi ehem-ehem pada Nur. Sayang, bisik Nur menatap Bima yang mengganggunya. Bima menatapnya dengan tatapan tanpa dosa, Nur memperingati Bima tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum manja pada istri yang menatap sedikit kesal padanya. Bima mengambil pakaian dalam dan pakaian yang dibeli Diana. Tangan Bima melepaskan kemeja milik Nur hingga kini perempuan itu seperti bayi baru dilahirkan. Dia berusaha menutupi setiap bagian yang terekspos, namun Bima melarangnya dengan menahan tangannya. Nur menatap Bima dengan penuh tanya sambil terus mendengar apa yang dibicarakan Cantika. Seperti itu sebenarnya juga sudah oke kok mbak, ujar Nur di sela-sela Bima memasangkan satu persatu pakaian yang sudah dibeli Diana. Sesekali Bima merayu Nur dengan menciumi punggungnya saat memasang pengait di belakang punggung Nur, membelai lembut kaki jenjang Nur saat menaiki celana memberi sensasi yang berbeda bagi Nur. Kembali mata Nur membesar memberi peringatan pada Bima untuk tidak macam-macam. Suaminya hanya tersenyum kembali meraih pakaian dress berwarna biru langit tampak pas dan cantik di tubuh Nur. Sayang,
Ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Tidak apa-apa kan? Bima menyelesaikan menarik resleting dress Nur di belakang punggung. Dia mencium lembut kepala istrinya yang masih sibuk. Nur menganggukkan kepalanya. Sebuah kecupan manis mendarat di bibir indah Nur, memberi sedikit gigitan lembut di bibir bawahnya. Bima kemudian melangkahkan kakinya keluar kamar menuju meja kerjanya. Dia kembali fokus menatap file-file di meja kerjanya, menyelesaikan secepat mungkin agar bisa pergi makan malam bersama istrinya. Di restoran milik Van Rius, Evan duduk sambil menikmati jus dan makanan kecil yang dipesannya. Hari itu dia sengaja mengajak Van Rius dan Bastian untuk kumpul bersama. Mereka sudah sangat jarang berkumpul di kafe tempat biasa mereka nongkrong. Mana tuh si kutu kupret lama kali datangnya. Gua yakin nih, dia pasti lagi indehoy sama calon tunangannya, gerutu Van Rius sambil sesekali melihat jam mewah miliknya. Dia pasti bakalan datang kok Van. Tenang aja, kata Evan santai masih menikmati makanannya. Tidak lama sebuah mobil yang mereka kenal memasuki pelataran restoran Van Rius. Nah tuh orangnya datang, tunjuk Evan ke arah pintu masuk restoran Van Rius. Tampak Bastian jalan terburu-buru menghampiri mereka berdua. Sorry telat, ada beberapa kerjaan yang harus gua selesaikan dulu. Bastian duduk di kursi samping Evan. Kerjaan atau sibuk ama yayang lu, sindir Van Rius. Hehehe lu kayak kagak pernah merasakan jatuh cinta aja, Bastian cengengesan. Terus kita langsung ke kafe nih? Tanya Evan. Kita ke Arebeon jemput tuan muda kita dulu. Udah lama juga tuh tuan muda nggak ngumpul bareng ama kita-kita, ujar Van Rius. Oke, kita berangkat sekarang. Tanya Evan. Di saat bersamaan azan maghrib berkumandang. Kita sholat dulu, walaupun kita bejat ibadah jangan lupa, kata Van Rius. Ya lu yang bejat ngapain bawa gua, protes Bastian. Hahaha sesama bejat jangan saling menghina. Udah sana pada ibadah, aku tungguin, ujar Evan. Oke, tunggu bentar ya. Kita sholat bentaran. Van Rius dan Bastian melangkah keluar restoran menuju musala terdekat untuk menunaikan kewajiban mereka. Tidak beberapa lama, Van Rius dan Bastian kembali masuk ke restoran lalu melangkah beriringan menuju parkiran menaiki mobil masing-masing. Mereka sepakat untuk ke perusahaan Bima, dengan harapan bisa mengajaknya ikut nongkrong bersama. Van Rius dan Bastian sengaja mengajak Bima untuk menghiburnya agar bisa meredam kemarahan yang dialaminya seharian ini. Mobil-mobil mewah itu terus melaju menuju Arebeon Corp. Setelah salat maghrib Bima kembali sibuk dengan file-file di atas meja kerjanya. Nur tidak ingin mengganggu sedang merebahkan tubuhnya di ranjang dalam kamar. Dia menelepon ke mansion Arsenal sekedar menyapa dan menanyakan keadaan keluarganya. Tidak lupa pula Nur juga mencoba menelepon adiknya walaupun sangat jarang diangkatnya. Dia pun mengirim pesan kepada adiknya untuk selalu ingat beribadah, menjaga kesehatan dan sering memberi kabar padanya. Tok, tok, tok. Herdi mengetuk pintu ruang kerja Bima, lalu masuk setelah mendapat perintah dari bosnya. Tuan muda mencari saya. Tanya Herdi. Apakah laporan mereka sudah diperbaiki? Tanya Bima masih fokus dengan filenya. Sudah tuan muda, segera saya ambilkan. Herdi kembali ke mejanya untuk mengambil laporan yang sempat dipermasalahkan Bima. Herdi tidak menyuruh anak buahnya untuk merevisi ulang, dia sudah memeriksa berkali-kali laporan yang bermasalah itu. Tetap saja masalah dalam laporan itu tidak ditemukannya. Dengan untung-untungan Herdi menyerahkan laporan itu kembali pada Bima. Mobil-mobil mewah terparkir di pelataran perusahaan Arebeon, masing-masing pemilik itu turun dari mobil mereka. Para pria tampan pemikat hati kaum hawa berjalan beriringan masuk ke perusahaan Arebeon. Van Rius, Bastian dan Evan datang di saat jam pulang para pegawai Arebeon.
hari itu mereka terlambat pulang karena harus mengikuti beberapa macam pelatihan. Mereka bertiga menjadi pusat perhatian dari karyawan Arebeon. Radiasi ketampanan mereka membuat kaum Hawa menjadi rusuh. Bastian dan Evan tidak menggubris para kaum Hawa dan lebih mengabaikan, hati mereka berdua sudah jatuh ke perempuan lain. Hanya Vanrius yang sesekali menebarkan pesonanya membuat para kaum Hawa seperti hiena yang siap menerkam mangsanya. Mereka menaiki lift karyawan yang kosong menuju lantai teratas. Lift pun beranjak naik ke atas hingga berhenti sebentar di lantai tertentu. Pintu lift yang dinaiki mereka bertiga terbuka, saat itu ada beberapa kaum Hawa di depan lift. Mereka termenung tepat di depan lift yang terbuka, melihat penampakan tiga sosok yang membuat mereka meleleh. Evan menatap heran pada para perempuan itu yang sama sekali tidak masuk ke dalam lift dan menahan lajunya lift. "Kalian mau naik apa tidak?" tanya Evan membuat para perempuan itu tersadar. Mereka segera ikut naik lift itu dengan jantung yang berdetak tidak karuan. Lift kembali naik menuju lantai yang dituju Bastian dan yang lainnya. Rupanya perempuan itu lupa menekan tombol lift menuju lantai yang menjadi tujuan mereka. Lift terbuka di lantai teratas gedung Arebeon. Evan, Vanrius dan Bastian keluar dari lift saat pintu lift itu terbuka. Beberapa perempuan itu mengikuti mereka yang melangkah menuju ruangan kerja Bima. Diana, sekretaris Bima, terheran-heran melihat para perempuan itu yang senantiasa mengikuti Vanrius. "Halo Diana cantik," sapa Vanrius dengan mengerlingkan sebelah matanya pada Diana. "Selamat malam Tuan Vanrius," Diana menyueki Vanrius lalu menanyai beberapa perempuan itu. "Kalian semua ada apa kemari?" tanya Diana. Beberapa perempuan itu tersadar jika mereka sudah salah lantai. Mereka menatap sekeliling, mereka tersadar jika mereka di lantai CEO. "Maaf Kak, kami salah lantai," mereka bergegas balik badan melangkah terburu-buru menuju lift. Vanrius hanya tersenyum melihat tingkah beberapa gadis itu. "Tuan mau bertemu dengan Tuan muda?" tanya Diana. "Kalau mereka memang mau ketemu Bima, kalau abang mau ketemu Neng Diana," gombal Vanrius membuat Diana tersenyum aneh. "Udah lu jangan tebar pesona lu di sini, Bima ada di dalam," tanya Bastian. "Tuan muda ada di dalam bersama Tuan Herdi," jawab Diana. "Kalian masuk saja dulu, gua mau di sini nemenin Yayang Diana dulu." Vanrius mengusir Evan dan Bastian agar dia bisa melancarkan jurus Playboy Cap kadalnya pada Diana. "Udah ayo," Evan dan Bastian serentak menarik kerah baju Vanrius masuk ke ruangan Bima. Ya. Entar dulu. Bye-bye Yayang Diana, jangan rindu ama babang Vanrius ya," kata Vanrius yang menghilang di balik pintu ruangan Bima. Vanrius cengengesan segera menyapa Bima yang menatap kedatangan mereka bertiga. "Hai bro," sapa Evan membuka pintu ruangan Bima. "Assalamualaikum," cakarnya Bastian, sapa Vanrius langsung mengambil posisi duduk di sofa ruangan Bima. Bima menatap dingin pada Vanrius, Bastian dan Evan yang sudah duduk di sofa. "Cakar Bastian. Kenapa kamu menyuruh Tuan muda buat cakar Bastian?" tanya Herdi bingung. "Maksud gua, calon kakak ipar Bastian," jawab Vanrius dengan cengengesan. Bima tidak menanggapi candaan Vanrius. "Sepertinya si Bima masih PMS dah," bisik Vanrius pada Bastian. "PMS emang lu?" kata si Bima cewek, protes Bastian dengan suara sedikit keras membuat Bima dengan kilatan matanya menatap ke arah mereka. "Pelan dikit Bambang, apa lu mau tuh si Raja Iblis ngamuk dan gantung kita di pohon cabe," bisik Vanrius sambil melihat ke arah Bima menatap tajam dengan mata elangnya. Bima hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. "Iya tumben tuh si Raja Iblis kagak respon. Kita kan tahu tadi pagi gimana marah dan emosinya si manusia es entu. Kok sekarang adem kayak gitu?"
bisik Van Rius heran dengan sikap Bima yang tenang. Bastian mengangkat bahunya tidak mengerti, mereka tahu bagaimana Bima jika sudah marah dan kesal. Emang ada hal apa yang buat Bima kesal dan marah? Tanya Evan penasaran. Bastian dan Van Rius menceritakan apa yang terjadi pada Bima saat pagi tadi. Evan hanya manggut-manggut mendengar cerita mereka. Bersambung.